Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita pada minggu lalu. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa negara dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagai warga negara, kita harus mencintai negeri kita, harus tahu bagaimana perjalanan sistem pemerintahan kita sendiri, yakni sebagai warga negara. Insya Allah minggu ini saya lanjutkan tentang materi kita berkenaan dengan demokrasi. Sebelumnya kita sudah pernah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya di bab kedua mengenai tentang demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Di mana sistem demokrasi ini adalah diberikan kebebasan kepada individu ataupun warga negara dalam menentukan atau badan perwakilan yang telah ditunjuk dalam memilih suatu pejabat negara, yakni salah satunya seperti presiden, wakil presiden, dan badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang 1945 kalau kita di Indonesia. Minggu lalu kita sudah masuk kepada demokrasi. Demokrasi yang pertama, demokrasi secara umum. Kemudian ada juga ciri-ciri demokrasi yang banyak. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi yang perwakilan, ada juga sistem referendum. Ada beberapa yang Bapak sampaikan minggu lalu pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah lanjutan dari materi tentang demokrasi. Pernah juga kita pelajari tentang demokrasi yang ada di Indonesia, yang tentunya sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, yakni Indonesia sebagai negara yang merdeka dan menjadi sebuah negara yang demokrasi, ya, di mana pemimpin ataupun kepala negara itu dipilih langsung oleh rakyat. Di sini demokrasi di Indonesia menganut adalah sistem demokrasi Pancasila, di mana nilai demokrasi ini tidak lepas daripada nilai-nilai yang terkandung dalam 5 dasar yang kita tahu terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Di sini di mana nilai-nilai Pancasila itu ataupun nilai-nilai demokrasi itu harus saling berkaitan atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi seperti nilai-nilai yang nilai demokrasi Pancasila maksudnya, ya, adalah di mana demokrasi ini harus sesuai dengan jalannya Pancasila, ya, ini sebagai segala sumber hukum, ya. Kalau di Indonesia dijadikan ini adalah tentunya untuk membangun komitmen supaya bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tidak luntur daripada dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Minggu lalu kita sudah jelaskan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bisa lihat ciri-cirinya seperti apa, asas-asas ini gimana, dan juga fungsi demokrasi Pancasila sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Maka kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yakni materi judul besarnya yang adalah di dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nih, kita lihat di depan di layar masing-masing. Di layar yang ini materinya sudah disampaikan pada perjalanan perjalanan demokrasi di Indonesia sampai sekarang, ya. Ini di sini kita lihat dari periode pertama sampai periode yang terakhir itu di mana diawali dengan periode 1945 sampai 1949. Kita pada masa ini sudah tahu, materi ini sudah pernah kita pelajari di awal pertemuan kita di kelas 10, ya. Di kelas 10, ya, ini tentang periode berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, ini pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, di sini pada masa yang pertama, ini demokrasi pada periode ini baru terbatas. Terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Nah, secara penuh pers itu mempunyai demokrasi yang tidak menyeluruh, hanya kekuatannya tidak besar, yakni di mana kekuasaannya tentang demokrasi ini, fungsi versinya hanya mendukung tentang masalah kemerdekaan
tidak secara bebas pada masa ini, yakni lebih berfokus pada karena awal-awal kemerdekaan. Demokrasi ini lebih baru terbatas karena tidak sepenuhnya diberikan kepada rakyat dalam ini memberikan informasi mengenai tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa itu, karena masa awal-awal bangkitnya kita menjadi sebuah negara yang merdeka. Oke, pada periode ini adalah di mana bentuk negara kita pada masa ini adalah bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahnya adalah republik sama seperti yang sekarang. Kita tahu pada periode ini kemudian berlanjut kepada periode yang berikutnya, yakni periode yang kedua ya, yakni pada tahun 1949 sampai tahun 1959. Pada masa ini, periode ini menganut demokrasi terpimpin, masih dipegang terpimpin adalah dikenal dengan Bapak demokrasi yang dianut oleh Bapak Soekarno pada masa itu ya, di mana pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas, di mana peran partai politik, terbentuknya DPR gotong royong, lemahnya hak dasar manusia, tidak adanya kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan. Di mana pada masa ini kekuasaannya terpusat ya waktu itu di pemerintahan pusat di Jakarta, di mana pada masa ini juga terdapat terjadi perubahan bukan ya ini maaf tadi pada periode yang 1949 sampai 1959 itu, pada periode ini 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Oke, daripada demokrasi yang pertama kemudian masuk kepada demokrasi yang kedua, di mana pada masa ini terjadi 2 kali perubahan bentuk negara ya, dari akhirnya dari pertama dari negara kesatuan dan bentuk negara pemerintahan. Di periode ini terjadi 2 kali perubahan. Yang pertama adalah menjadi konstitusi kita pada masa ini adalah konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat, di mana bentuk negara yang awalnya kita menjadi negara kesatuan menjadi negara federal atau serikat. Ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan waktu kita kelas 10, di mana bentuk pemerintahannya sama seperti biasa, cuman republik ya, di mana bentuk negaranya jadi kesatuan menjadi negara federal atau RIS, di mana ini terjadi ada beberapa perdebatan di mana pihak Belanda pada masa ini belum menerima sepenuhnya kemerdekaan Republik Indonesia dan ingin rencana dengan dibuatnya konstitusi RIS ini, maka lama-kelamaan bisa menjadi merebut kembali negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan sebelumnya yang dilakukan oleh Jepang. Tapi pada proses ini banyak suatu nilai-nilai yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia, sehingga akhirnya adanya dulu di KMB, Konferensi Meja Bundar, disitulah disampaikan bahwa ini belum sesuai dan adanya perubahan kembali menjadi, sehingga dengan tidak berjalannya konstitusi RIS di Indonesia secara baik, maka berubah menjadi undang-undang sementara pada masa ini, digantikan oleh undang-undang sementara. Undang-undang sementara ini adalah di mana karena dianggap belum selesai, maka kembali lagi Indonesia dari negara bentuk negaranya dari federal menjadi federal menjadi negara satuan kembali dan bentuk pemerintahan republik. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1965 Indonesia masih dipimpin oleh, pada masa ini adalah demokrasi terpimpin pada masanya Soekarno ya, di mana banyak peran partai politik itu terbatas, peran partai politik, terbentuknya DPR gotong royong, lemahnya hak dasar manusia dan tidak adanya kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan. Oke. Di sini mana kekuasaan pada masa ini terpusat ya di Jakarta, di mana lemahnya hak dasar manusia, bentuknya DPR gotong royong. Kemudian ini dibentuknya DPR gotong royong adalah sebelumnya di mana di sini presiden mempunyai kekuasaan ya pada masa periode ini, di mana pada masa ini presiden mempunyai kekuasaan
menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, di sini presiden pada masa itu masih menjalankan dua kekuasaan di Indonesia, sehingga kekuatan pada presiden ini sangat besar ya dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, yang sekarang kita tahu adanya pembagian kekuasaan. Ya inilah tentunya untuk tidak menyalahi wewenang dan tidak mempunyai kekuasaan penuh terhadap kekuasaan yang dimiliki. Nah, di sini kemudian ada karena dibuatnya DPR pada masa ini, presiden bisa membubarkan DPR ya. Di mana DPR juga salah satu pada masa ini DPR itu dibubarkan dan kemudian presiden membuat namanya DPR gotong royong Soekarno pada masa ini, karena di mana DPR gotong royong ini diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden, karena pada masa ini di mana presiden mempunyai hak penuh ya di dua badan lembaga negara, ya ini di eksekutif dan legislatif. Nah, di mana DPR juga bersama DPR tapi DPR kekuasaannya tidak kuat, di mana di sini kekuatan presiden sangat besar ya. Nah, di mana peran partai politik juga tidak ini ya, terbatas pada masa ini. Banyak bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan pada masa ini. Salah satunya adalah di sini, di mana pada masa ini Pancasila diidentikan dengan Nasakom ya, nasionalis, agama dan komunisnya, di mana Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila ini diidentikan dengan nilai nasionalis, agama dan komunis, sehingga pada masa ini komunis sangat berjaya pada masa ini, sehingga akhirnya runtuhnya dengan ini komunis menyebar di Indonesia dan ingin juga menjadi sebuah negara dan mengalihkan dari negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang komunis, yang dimana kita kenal dengan gerakan G30 SPKI ya, dimana SPKI pada masa itu melakukan suatu gerakan pembunuhan 9 jenderal adalah untuk pembunuhan para jenderal, ya ini untuk bagaimana bisa menguasai bangsa sehingga menjadi sebuah negara yang komunis. Dimana pada masa ini juga banyak para santri-santri, ulama, ustadz yang dibunuh oleh diserang oleh PKI ini. Makanya kita kenal dengan gerakan G30 PKI itu untuk mengenang bagaimana suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PKI pada masa yang lalu. Maka sering kita ingatkan daripada setiap tahunnya ya tentang PKI, karena ini berbahaya terhadap generasi bangsa ke depan. Kalau misalkan ini bisa dibiarkan, maka betapa kejamnya PKI pada masa itu. Kemudian masuk kepada periode Bapak Orde Baru ya, ini di bawah kepemimpinannya Bapak Soeharto, di mana pada periode ini pemilu dilaksanakan secara periode 5 tahun, maksudnya secara 5 tahun sekali pemilu itu dilakukan ya seperti sekarang. Tapi pada masa itu tidak dibuat 5 tahun itu, bagaimana kekuasaan presiden itu sampai 2 kali ya, 2 kali pemilihan, maksudnya 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, yang dimana periode pertama itu ya hak kedua diberikan hak istimewa untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Dimana pada masa ini terjadinya penyederhanaan partai politik ya, tidak banyak pada masa ada, kalau nggak salah cuma 3, di mana Golkar terus memenangkan ya di pesta demokrasi pada masa ini. Dia mencuatnya kasus korupsi KKN di Indonesia dalam pemerintahan, banyak suatu penyimpangan dilakukan pada pelaksanaan demokrasi Indonesia. Di sini juga semaraknya KKN, pembangunan Indonesia yang tidak merata, di mana pembangunan itu lebih di pusat, tapi di daerah sangat sedikit ya. Karena hal itu banyak sebagian kekayaan daerah yang diambil oleh pusat ini untuk pembangunan daerah pusat, tapi dikembalikan kepada daerah sangat kecil, sehingga banyak kecemburuan dari daerah-daerah karena tidak sesuai dengan sumber daya yang diambil oleh pusat tapi dikembalikan ke daerah itu sangat kecil, sehingga pembangunan tidak merata, sehingga banyak suatu konflik-konflik yang terjadi atau suatu gerakan-gerakan yang atas tidak terimanya kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat pada masa ini. Dimana KKN juga sangat kuat di pusat ya, ini pada pemerintahan pada masa ini ya. Juga terdapat di sini kecemburuan ya penduduk, di mana
penduduk setempat dengan para transmigran itu gajinya berbeda sekali ya pada masa ini, di mana orang yang asli penduduk di suatu daerah yang bekerja di situ sumber daya alamnya banyak, dengan orang yang pendatang itu gajinya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berada di daerah, sehingga banyak cemburu, sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan banyaknya pertikaian yang tidak sama ya, karena suatu penghasilan pekerjaan yang sama, sehingga memunculkan namanya suatu konflik, masalah-masalah internal yang tidak terimanya daerah, sehingga banyak gerakan ini adalah untuk tentunya adalah untuk mengkritik pemerintah pusat atas kegiatan atau pelanggaran yang dibuat ini. Juga di sini pada masa itu pemerintahan itu tidak boleh dibungkam, di mana kritikan dilakukan oleh orang itu diharamkan. Diharamkan kritikan di sini diharamkan, banyak yang para pejabat politik yang aktivis-aktivis yang terus bagaimana mengkritisi atau tidak terima dengan kebijakan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat pada masa ini, pada masa pemerintahan Soeharto, sehingga para pengkritik atau orang-orang aktivis-aktivis itu banyak ditangkap, sehingga banyak hilang tanpa kabar, karena di mana kekuasaan pada masa itu. Tapi semakin lama akhirnya demo makin besar, sampai dari penjuru negeri ya, dari Sabang sampai dari Aceh, dari Sabang sampai ini seluruh Indonesia banyak yang tidak terima, akhirnya ikut demo di pemerintahan pusat untuk menjatuhkan Presiden Soeharto pada masa ini. Kemudian tapi akhirnya runtuh juga, akhirnya mundur dari jabatan presiden karena tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kemudian berlakunya periode ya dari Orde Baru ini menjadi awal masa reformasi di Indonesia. Ini pada tahun 1998 akhir jabatan Soeharto sampai yang sekarang. Di mana pada periode ini terjadi reformasi ya, atau amandemen sebanyak 4 kali. Ini pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai 2002, di mana amandemen ini adalah banyak terjadi perubahan-perubahan. Salah satunya amandemennya adalah pada bab 4 dihilangkannya fungsi DPA ya, fungsi Dewan Pertimbangan Agung. Ini di bawah langsung presiden pada masa itu sangat kuat, tapi akhirnya dihapus karena mempunyai kekuasaan hampir sama dengan presiden pada masa ini, karena tidak lagi relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga dihapus pada masa amandemen di masa reformasi ini. Pembentukan KPK ya, juga terbentuk namanya KPK adalah untuk para pejabat politik atau para penjalan sistem pemerintahan Indonesia yang melakukan penyimpangan terhadap banyaknya dana-dana ataupun keuangan negara yang diselewengkan oleh para pejabat politik pada masa ini. Sehingga walaupun masa ke masa banyak para pejabat yang takut terhadap adanya KPK ini. Ya, salah satunya karena banyak dulu yang kebebasan, sehingga akhirnya dengan adanya KPK tingkat korupsi bisa diminimalisir, setidaknya banyak banyak, sehingga para pejabat ini tidak sewenang-wenang lagi menggunakan jabatannya untuk mengambil atau penyalahgunaan uang negara. Dan juga ada jaminan kebebasan persnya. Di sini ada jaminan kepada wartawan, kepada jurnalis itu juga dilindungi dan dibuat undang-undang untuk mengatur mereka, sehingga berita yang disampaikan itu memang sesuai dengan jalan ini. Makanya mereka juga, pejabat itu dilindungi sekarang, tidak terjadi dimana pers itu sebagai media untuk menyampaikan aspirasi daripada kepentingan rakyat untuk demi memajukan ini. Karena di sebuah negara demokrasi itu kita memerlukan namanya berita-berita di mana masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah langsung melalui pers atau media. Salah satunya adalah untuk melakukan suatu peringatan atau sebuah informasi yang bisa membantu perjalanan demokrasi di Indonesia tentunya ya. Kalau di sini kita lebih kaji kepada demokrasi kita di Indonesia. Kemudian membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 ya. Pertama, pentingnya kehidupan demokrasi.
budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang 1945. Oke, bisa lihat ini di tabel yang di layar. Ada 3 pentingnya kehidupan demokrasi. Oke, yang pertama dari pentingnya kehidupan demokrasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum, maksudnya di mata hukum semuanya sama. Dengan adanya demokrasi ini adalah untuk memberikan suatu kedudukan yang sama antara setiap warga negara dalam kehidupan dalam menentukan kebijakan di sebuah negara. Tidak adanya perbedaan antara pejabat sama warga biasa. Oke, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, di sini bagaimana setiap warga negara itu berhak memberikan suaranya, partisipasinya kepada siapa yang berhak dia pilih. Itu dalam demokrasi, dalam pentingnya kehidupan demokrasi ini. Juga distribusi pendapatan secara adil. Nah, tidak dengan ada nilai-nilai demokrasi ini memberikan kesempatan kepada setiap apapun untuk mempunyai hak yang sama atau gaji yang sama sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang berlaku. Tidak adanya lagi kesenjangan antara orang lain yang orang asing atau orang setempat. Itu semuanya sama sesuai dengan jabatan maupun kedudukannya di suatu pekerjaan. Dan juga ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ini diberikan kebebasan demokrasi ini sesuai dengan ini, tidak menganut sistem-sistem yang bisa merusak ini ya, dimana memberikan kebebasan untuk menentukan suaranya. Dan dimana kebebasan itu ada kebebasan yang memang betul-betul ada tanggung jawab yang besar di situ, bukan asal ini memberikan suaranya sesuai dengan setiap individu untuk memberikan suaranya sesuai dengan apa yang diharapkan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian perilaku demokrasi tercermin dalam sikap, yakni taat hukum. Dengan ada demokrasi ini adalah bagaimana kita ini dituntut untuk taat hukum ya, dalam sesuai dengan demokrasi, dan mengutamakan musyawarah. Jangan mengambil keputusan langsung tiba atau menghakimi sesuatu tanpa ini hanya karena kehendak. Banyak suatu pengambilan hukum yang dilakukan oleh setiap masyarakat tanpa ini memperhatikan bagaimana unsur-unsur musyawarah dulu dalam mengambil keputusan, langsung ambil sendiri, tidak boleh. Dengan adanya nilai demokrasi ini adalah mengutamakan nilai demokrasi sikap kita ya, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab ya. Ini menyampaikan mungkin suatu masukan-masukan, melaksanakan keputusan kebijakan secara bermusyawarah dengan bertanggung jawab ya. Ini sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Memilih pemimpin dengan cara demokratis ya, ini memilih pemimpin itu secara demokratis, di mana dengan pemilih ini dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Menuntut haknya adalah bagaimana ketika dalam sebuah demokrasi sudah ditentukan setelah memilih presidennya ini adalah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara kembali. Ini terus melaksanakan tugasnya seperti biasa waktu kita pemilihan pemilu. Tidak ada namanya setelah kita pemilu kita tidak menjalankan lagi tugas kita sebagai warga negara yang baik. Di sini adalah dituntut kita untuk terus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Walaupun ketika sudah selesai menjadi suatu pejabat negara, kita harus kembali lagi melaksanakan tugas kita sebagai warga negara. Juga nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang 1945, ada beberapa kebebasan menyatakan pendapat, ini siapapun boleh kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Dan juga kebebasan berkelompok, kebebasan untuk bergabung atau membuat musyawarah, membuat organisasi-organisasi tentang yang sesuai dengan karakter dan periode untuk membangun peradaban juga. Kebebasan berpartisipasi, kebebasan untuk dimana seperti yang disampaikan tadi, diberikan kebebasan dalam ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum kesetaraan gender, dan kesetaraan gender, demokrasi ini tempatnya perbedaan gender dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Rasa percaya diri dan semua adanya kerjasama. Dimana
Dan demokrasi ini adalah rasa kebersamaan, ya, rasa kerjasama tentang pemilihan. Dan setelah hal tidak boleh, kita harus ketika sudah pemilihan itu sudah usai, ketika pemimpin kita harus bekerja sama sama-sama dalam membangun negeri. Tentunya adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Oke, ini adalah materi kita yang terakhir. Insya Allah minggu depan kita sudah UTS. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini memberikan manfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.